Adin Iskandar. Ya, Luhur. Ya. Kami ucapkan selamat datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di ruang rapat ini dalam rangka lawatan muhibah Dewan Perniagaan dan Perindustrian Iskandar Malaysia Negeri Johor ke Universitas Karimun. Salawat dan salam selalu kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menyampaikan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Rektor Universitas Karimun yang pada kesempatan ini diwakili oleh Bapak Muhiri SPD MPD selaku Wakil Rektor 2. Yang terhormat Dewan Perniagaan dan Perindustrian Iskandar Malaysia Negeri Johor Datuk Muhammad Solikun bin Syarfin. Yang terhormat Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor Bapak Sandy Alexander Katuk beserta rombongan. Yang terhormat Bapak Ibu dosen Universitas Karimun yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Bapak Ibu, encik dan puan yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita memasuki acara pertama, yaitu menyanyikan Indonesia Raya, diawali dengan mendengarkan lagu kebangsaan Malaysia. Hadirin dimohon berdiri. Bangunlah jiwanya,
muliakan Bapak Konsulat Jenderal Republik Indonesia wilayah Johor, wilayah apa ya? Johor ya, wilayah Johor, Bapak Sandi ya. Kemudian sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Dewan Perniagaan dan Perindustrian Iskandar Shah Malaysia ya, Negeri Johor. Bapak Ibu para hadirin yang kami hormati, alhamdulillah ya, hari ini keluarga besar Universitas Karimun tidak pernah terbayang di dalam benak kami bahwa hari ini akan kedatangan keluarga kita dari tetangga kita yaitu Johor Malaysia untuk bersilaturahmi di Universitas Karimun. Untuk itu kami sampaikan pertama ucapan selamat datang di Universitas Karimun ya. Kalau kemarin sudah disambut oleh pihak pemerintah Kabupaten Karimun di rumah dinas, nah hari ini karena schedule kegiatan ada tertuang di situ bahwa kunjungannya ada di Universitas Karimun. Alhamdulillah beginilah kondisi Universitas Karimun, dan kebetulan hari ini hari Sabtu kita tidak ada aktivitas, bahwa kita libur ya. Kemudian mahasiswa juga masih dalam keadaan libur semester. Insya Allah nanti akan mulai kuliah pada tanggal 19 September yang akan datang. Nanti itu kami mohon maaf apabila kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu di Universitas Karimun tidak sesuai dengan bayangan. Bapak Ibu berangkat dari Malaysia, kemudian tadi berangkat dari hotel menuju Universitas Karimun, kok seperti ini Universitas Karimun? Inilah dia wajah Universitas Karimun. Gitu. Nah kemudian juga kami permohonan maaf yang sebesar-besarnya juga bahwa hari ini Bapak Rektor, ya, kemudian beberapa dosen kami, kemudian Wakil Rektor salah satunya adalah, sehingga hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kita. Makanya diwakilkan sebagai perwakilan Universitas Karimun kepada kami sebagai Wakil Rektor 2. Mudah-mudahan kehadiran kita semua pada hari ini tentunya berharap semoga Allah memberikan ridho, kemudian memberikan keberkahan, sekaligus memberikan motivasi kepada kami warga Universitas Karimun untuk mungkin bisa berbuat lebih baik untuk kedepannya Universitas Karimun. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Universitas Karimun sebelum nanti diekspos profil sedikit kami sampaikan bahwa awal mulanya berdirinya Universitas Karimun dimulai dengan rencana yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Karimun, khususnya Pak Bupati yang waktu itu adalah Pak Nurdin Basyirun, bukan Pak Onur Rafiq, ya, Pak Nurdin Basyirun. Dan secara umum banyak di antara pejabat-pejabat pemerintah ini kuliah di Surabaya. Ada yang melanjutkan S2, ada yang melanjutkan S3. Di saat mereka disitulah tercetus keinginan untuk mendirikan sebuah perguruan tinggi di Universitas Karimun. Berangkat dari situ, sehingga mereka membentuk suatu panitia untuk membentuk yayasan pertama dulu, kemudian yayasan terbentuk, barulah dipersiapkan untuk pembentukan Universitas Karimun. Alhamdulillah 2007 berdirilah yayasan yang mana Yayasan 7 Juli sebagai pengelola Universitas Karimun ini. Kemudian pada 2008 barulah Universitas Karimun ini izin operasionalnya diizinkan oleh Dirjen Dikti untuk keberadaan sebuah universitas di Universitas Karimun atau di Karimun ini. Salam sejahtera, salam kebajikan, shalom. Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu yang berbahagia, Bapak Wakil Rektor 2 Universitas Karimun, para dekan, kepala prodi, Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Dewan Perniagaan, Kadin Iskandar Johor Baru. Agenda pertama dan prioritas pertama kami, Pak. Jadi sungguh berbahagia Universitas Karimun ini dijadikan program hari kerja kami ini yang pertama-tama sebelum ke
ke tempat lain, instansi lain. Semuanya itu atas inisiatif dari Ketua Kadin Iskandar, Pak Salikon, karena beliau itu seorang scholar dulu di Jepang, jadi beliau ingin sekali melihat secara dekat Universitas Karimun. Nanti beliau akan menjelaskan cita-cita tujuan yang mereka ingin ke sini, dan itu pun diagendakan pertama dibandingkan dari ke mana koperasi atau lihat pertanian atau yang lain-lain, Pak. Jadi suatu kehormatan Universitas Karimun ini adalah pilihan pertama agenda kami. Itu pertama. Dan yang kedua, kami dari konsulat mengucapkan salam hormat kepada Sivitas Akademika Universitas Karimun, karena terus terang Universitas Karimun ini akan menghasilkan insan-insan cendekia yang akan membangun Karimun, dan saya berharap mudah-mudahan mahasiswa-mahasiswa atau anak-anak didik dari Universitas Karimun, walaupun Universitas Karimun ini baru tahun 2008, saya percaya kalau kita secara integriti, secara universal, secara komprehensif bersatu antara tenaga pendidik maupun mahasiswa-mahasiswa, itu akan menghasilkan insan-insan cendekia yang berhasil, bukan untuk membangun Karimun ini, tapi bisa membangun generasi bangsa yang akan datang. Saya yakin dan percaya Universitas Karimun akan berjaya. Hidup Karimun, Universitas Karimun. Itu satu. Yang kedua. Yang ketiga, ini cukup banyak juga nih ceritanya nih. Saya lebih baik kalau ngomong begini daripada harus baca. Kayak kemarin, aduh, saya agak gugup itu. Oke, yang ketiga, saya mengundang mahasiswa-mahasiswa Karimun, bila mana ingin melakukan internship magang, silakan datang ke kontak kami kepada konsulat, karena kami membuka lebar setiap mahasiswa yang ingin magang di konsulat, ya paling tidak 1 bulan, karena kami saat ini ada 3 atau 4 mahasiswa magang. Semuanya dari 3 itu dari Indonesia, dari Universitas Brawijaya, Universitas Gadjah Mada, dan 1 lagi Universitas mana ya, Ki ya? Itu staf kami, Kiki, dan 2 dari ini universitas yang ada di Johor, UTM dengan Universitas siapa itu, Bu Balkis? Oh, swasta ya. Jadi ada 5 peserta magang yang ada di konsulat. Silakan. Jadi caranya dengan melakukan komunikasi dulu dengan prodinya atau ke pihak universitas untuk menyampaikan keinginan maksud mahasiswa Universitas Karimun ingin magang ke konsulat. Itu kami buka lebar. Silakan. Apalagi Karimun ini sangat dekat, dan terus terang misi dan visi kami konsulat untuk social culture, untuk pendidikan, kami ingin sekali menciptakan manusia-manusia unggul untuk orang-orang yang di sekitar konsulat jenderal, karena kami wilayah kerja kami selain Johor, Negeri Sembilan, Malaka, dan Pahang. Jadi di sekitar Semenanjung itu kami ada 4 negara bagian dari Malaysia. Di Semenanjung itu sendiri itu ada 3 kantor perwakilan di Indonesia. Pertama-tama itu embassy di Kuala Lumpur, kemudian di Penang, konsulat jenderal, yang 3 di KJRI Johor Bahru. 3 lagi itu di Kalimantan, yaitu di Sarawak dan dan Kota Kinabalu, serta 1 lagi Tawau. Itu semua konsulat jenderal. Jadi Bapak Ibu, adik-adikku yang penuh semangat, silakan kalau ingin magang kepada kami silakan. Tapi terus terang dari pihak Pak Salikon sendiri akan menawarkan juga untuk internship. Mungkin nanti akan mendengarkan Pak Salikon sendiri akan menawarkan kepada adik-adik kita, ataupun dari Bapak Ibu para dosen yang ingin melakukan research ataupun studi banding, silakan. Terus terang jangan mau kalah dengan sekolah kejuruan perikanan dari Anambas, Natuna, itu melakukan studi banding. Jadi kita memfasilitasi kunjungan itu ke instansi
perikanan di daerah mana itu? Mersing, Endau. Itu jauh. Jadi kita melakukan memfasilitasi kunjungan mereka. Jadi mereka bisa melihat bagaimana penangkapan ikan dan pengolahan oleh pabrik itu. Jadi karena kami fasilitasi baik itu kerajaan Johor, perikanannya, dan juga menunjuk swasta untuk membuka lebar. Jadi silakan kalian para dosen Bapak bisa, kalau ingin melakukan studi banding silakan bersurat dahulu paling kurang 1 bulan sebelumnya, supaya nanti kami akan teruskan. Terus terang saya di bidang ekonomi, rekan saya di social culture nanti saya akan sampaikan kepada rekan saya social culture, karena pada saat kami kunjungan ke Batam, kami melemparkan semuanya itu kepada lembaga-lembaga pendidikan. Kalau mau intensif silakan pada kami. Terus terang nanti kami akan buka bukan hanya di konsulat saja, tapi kami akan kontak ke yang misalnya kebanyakan waktu kami itu di Batam sekolah-sekolah pariwisata. Jadi beberapa hotel di Johor itu membuka lebar pada Bapak Ibu, pada adik-adik yang ingin magang. Jadi penuh semangat, saya yakin cita-cita dari para leluhur, mungkin belum leluhur, para pendiri Universitas Karimun ini pasti akan bangga melihat terciptanya insan-insan cendekia untuk di Karimun, untuk membangun Karimun dan juga untuk generasi bangsa. Sekali lagi tetap semangat walaupun masih baru, dan di daerah seperti Karimun ini jangan patah semangat, terus maju, karena kami semua di sini memang lulusan-lulusan alumni. Saya sendiri dari Parahyangan Bandung dan Universitas Pajajaran. Jadi siapa tahu saya lihat ada di Fakultas Sosial dan Humaniora, terutama dari ilmu komunikasi, siapa tahu ingin masuk Kemlu silakan. Cuma semuanya itu kan sudah ada di website. Kalau tak salah pembukaan untuk masuk ke Kemlu itu sampai Desember 2022 itu ada. Tapi karena masih umur 2008 mungkin sudah ada alumni Pak ya, sudah ada. Jadi ada yang para alumni, beritahukan pada alumni, siapa tahu ingin menjadi para calon-calon diplomat, itu silakan. Seperti saya ini tahun 93 saya masuk jadi diplomat. Jadi yang saya mau tunggu, siapa tahu dari Universitas Karimun ada yang menjadi diplomat yang untuk bisa meneruskan generasi bangsa. Itu satu. Dan kedua, bukan saja menjadi diplomat ataupun menjadi pegawai setempat di kantor-kantor perwakilan RI di luar negeri yang berjumlah 132 kantor perwakilan RI di luar negeri. Contohnya Kiki, staf saya coba Kiki, dia ini baru bergabung kepada konsulat itu Januari 2022. Dia lulusan S2 UI kajian wilayah Amerika. Makanya nanti kalau misalnya ingin mau coba-coba, tanya sama Kiki bagaimana untuk masuk pegawai setempat di kantor perwakilan. Itu kantor, kalau pegawai setempat lebih enak sebenarnya jadi diplomat, karena mereka itu bisa terus lama di suatu negara. Kalau kami diplomat itu hanya 3,5 tahun. Seperti saya di Malaysia ini totalnya hanya 4 tahun, karena saya punya status karena saya dapat pertama-tama di Bangladesh, kemudian pindah di Johor. Terus terang untuk di Johor ini saya udah yang kelima postingnya, karena pertama-tama saya di Denmark, Copenhagen tahun 97 sampai tahun 2000, terus 2004 sampai 2008 saya di Bulgaria. Semuanya itu saya di Eropa. Tapi karena saya menikah, saya harus memilih istri karena tidak ikut, jadi dia minta supaya kami dekat. Akhirnya dari Bulgaria lari ke Mumbai, konsulat jenderal RI di Mumbai, India. Itu dari 2013 sampai 2017. Kemudian saya posting yang keempat yaitu di Bangladesh, yang terakhir ini di Johor Bahru. Jadi tahun depan mungkin saya akan kembali ke Indonesia. Tapi selama saya masih bertugas di konsulat, saya akan selalu dukung. Kalau dari Universitas Karimun, baik itu dosen ataupun mahasiswa yang ingin melakukan research atau melakukan intensif, silakan. Nanti saya akan tinggalkan kartu nama saya. Nanti rekan saya yang berkompeten dalam social culture, dia akan handle semuanya.
Demikian Pak, yang bisa saya sampaikan. Semoga tetap Karimun penuh semangat, para dosen dan para mahasiswa jangan berkecil hati walaupun di di istilahnya tempat yang agak sedikit perbatasan dengan negara Malaysia, justru ada nilai tambahnya karena kita bertetangga. Dibandingkan di Jawa mau ke luar negeri masih jauh-jauh, kalau di sini tinggal nyebrang dengan bayar berapa ferry, kalian udah bisa di luar negeri. Paling tidak 1 bulan sudah free. Jadi itu ya, tetap semangat adik-adik kita. Oke, terima kasih. Sambutan oleh Dewan Perniagaan dan Perindustrian Iskandar Malaysia Negeri Johor, Datuk Muhammad Solikun bin Syarfin. Kepada Bapak dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Pendiri Timbalan Rektor Universitas Karimun, Bapak Andi, para pensyarah Universitas Karimun, dan rakan-rakan dari Iskandar Malaysia Chamber of Commerce, saya ucapkan terima kasih yang banyak-banyak, yang besar, karena hari ini hari bersejarah. Tidak disangka-sangka saya sampai kemari kerana keizinan Allah SWT, keizinan Universitas Karimun, dan juga semua yang mengatur, sama daripada Dewan atau daripada Pak Luqman atau daripada Pak Konjen yang menjadikan lawatan kita berjaya. Jadi dari Johor kita ke Karimun, singgah sebentar di rumah Bupati. Kita semua satu kaum, satu rumpun, dari hidup sampai ke mati. Jadi kita dah sampai ke Bupati, dan hari ini kita sampai di sini ke universiti. Dan universiti ini adalah gedung ilmu. Jadi gedung ilmu ini langkah yang terbaiklah. Sebab dalam Islam pun ayat Quran yang mula diturunkan ialah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Jadi kita suruh belajar dan mengetahui apa-apa yang ada di sekeliling kita. Jadi kita pun macam itulah, buah cepadak di luar pagar, ambil galah tolong julukan. Kami datang ni dari jauh nak belajar, apa-apa saja tolong ajarkan. Jadi kita dah dengar tadi daripada Pak Sandi dan juga Bapak Rektor, dan semalam kita jumpa Pak Bupati. Kita sudah ada tim yang kuat. Kita sudah ada Bupati, kita sudah ada Rektor, kita ada Konsulat Jeneral. Jadi kalau ada 3 Kadin yang datang dari Johor, Datuk Mak Nur, Timbalan Presiden pun ada sama, Haji Saiful, Naib Setiausaha, Haji Bakar Setiausaha Agung, dan lain-lainnya. Kita sudah ada satu pasukan yang kuat, yang baik, untuk kita sama-sama bekerjasama membantu wawasan visi dan visi universiti, dan juga keperluan yang ini dilakukan oleh Konsulat Jeneral. Dan tentunya kita Kadim Iskandar Malaysia tidak boleh jalan seorang, dan kita sudah cocok. Kita insya-Allah boleh bergerak dengan lebih pantas lagi. Nama saya Muhammad Salikun bin Sarpin. Muhammad Salikun bin Sarpin, wong Jawa Ponorogo. Jadi saya pernah jadi Dewan Perwakilan Rakyat Negeri Johor. Itu pemilu. Dan saya jadi Esko Negeri Johor. Kalau Esko Negeri Johor itu seperti menteri lah, menteri negeri lah. Dan apabila saya pensiun politik, saya
menubuhkan Dewan Iskandar. Jadi Dewan Iskandar ni saya lah foundernya sejak tahun 2007. Samalah penubuhan Universitas Karimun 2007. Jadi kita pun sudah 15 tahun, sama umur dengan Universiti Karimun. Tepukkanlah tangan sikit. Kita sama bayar lah, sama umur. Dan saya mempunyai perusahaan yang dinamakan MSC Cyberport. MSC Cyberport ni Multimedia Super Corridor Cyberport. Dia bukan port pelabuhan angkat barang-barang, tapi pelabuhan untuk data, untuk sains dan komputer. Saya juga founder company ini, MSC Cyberport, yang saya tubuhkan tahun 2004. Jadi kami syarikat ini adalah syarikat yang terbesar di Johor. Kami mempunyai lebih kurang 60 orang software engineer. Dan tumpuan kita dalam bidang software solution kepada kota-kota. Kota-kota di Johor Bahru itu ada 16 kota. Jadi semua solution, IT solution, system integration tu company saya yang buat. Dan kami pun sudah buat di Selangor dan juga buat di Pahang. Jadi sekarang ni kita ada lebih kurang 18 kota yang menggunakan sistem kita. Kita buat sendiri, kita patent sendiri, dan sudah dinilai patent kita semakin tinggi harganya. Dan ini satu bidang yang saya fikir kita boleh buat. Saya boleh buat, company saya boleh buat bersama dengan Consul Jenderal dan juga dengan universitas atau dengan bupati, untuk kita mulakan mencari peluang internship dan juga mungkin seterusnya untuk peluang-peluang employment, ya, pekerjaan. Jadi saya dari Ponorogo. Kalau tidak ada universitas, saya pun mungkin di kampung lah, di perkebunan, ya. Kalau tidak ada ilmu. Apabila saya jumpa Pak Consul Jenderal, saya mesti tengok universitas. Universitas lah yang merubah kita, universiti lah yang merubah kita, sebab ilmu dan kepakaran. Dan saya pula, apabila saya di Universiti Malaya, saya kesempatan duduk homestay di Nagoya selama 2 minggu. Apabila saya dari mahasiswa Universiti Malaya. Dan apabila saya mahasiswa di Jepun, saya homestay 2 minggu di Komatsu, di utara, Aizu Miyashita, Aizu Wakamasa, di kawasan Fukushima selama 2 minggu. Jadi saya pun pernah menerima student dari Indonesia di rumah saya di Pulau Pinang selama 2 minggu. Jadi saya rasa ini satu pendekatan perubahan untuk mahasiswa mendekati alam sebenar. Mungkin menjadikan dia mentor, mungkin menjadikan dia ilmu yang tak boleh dibaca, tidak ada dalam textbook, dan tidak ada perguruan yang boleh memberikan ilmu bagaimana kehidupan sebenarnya. Jadi saya terima kasihlah Pak Consul Jenderal carikan tempat untuk saya singgah universiti, dan insya-Allah kita boleh buat banyak program bersama dengan Consul Jenderal. Jadi saya fikir sekarang daripada 1,800 pelajar, sekarang mungkin sudah 10 kali atau 5 kali pelajarnya, dan sudah banyak juga alumni-nya. Jadi akhirnya saya ucapkan terima kasih, dan ini bukan perjumpaan terakhir. Sambutan cukup baik, taklimatnya baik. Jadi saya akhiri dengan makan sirih dengan pinang. Meninggal tempat ini sangat sedih. Kalau boleh tak mau pulang. Karimun, Pak Konsulat Johor, dan Kadin dari Johor juga. Gitu. Saya perkenalkan, saya Edi Kurniawan, dosen Universitas Karimun, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Mungkin yang ingin saya sharing dan juga ingin saya tanyakan kepada konsulat sama
Kadin dari Johor. Kalau kita lihat ke depannya, bulan November nanti, Indonesia ini sebagai tuan rumah G20. Jadi mungkin banyak negara yang akan datang ke Indonesia. Bagaimana konsulat Kadin dari Johor melihat fenomena nanti di bulan November, kalau tidak salah seperti itu, G20 akan dilaksanakan di Bali, di Indonesia sebagai tuan rumahnya, seperti itu. Dan wilayah Karimun atau perbatasan Malaysia dan Singapura itu merupakan suatu bisa dibilang internasional juga, seperti itu. Sehingga kampus Universitas Karimun, kami memohon kalau bisa link untuk mempublikasi riset dari konsulat atau dari Kadin itu sendiri dan UMKM-nya yang bisa kami publikasikan juga, baik dari Indonesia, Karimun maupun Johor sekalipun, seperti itu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Pak Sandi, seperti itu, pada Kadin dari Johor. Mungkin itu saja. Wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Sri Rezeki dari Pendidikan Program Studi Pendidikan Luar Biasa atau PLB. Biasanya orang bilang adalah pendidikan Special Education atau pendidikan khusus. Saya dari semester 5. Izin bertanya kepada Bapak Sandi. Tadi kan Bapak bilang ketika anak Universitas Karimun ingin magang di Malaysia, di konsulat ya, apakah itu biayanya dari pribadi mahasiswa atau ditanggung juga oleh konsulat itu tadi, seperti penginapan, makan dan lain-lain kebutuhan sebagainya? Dan yang kedua, saya kan dari pendidikan luar biasa atau pendidikan dalam bidang pendidikan, apakah ada beasiswa atau apakah ada beasiswa dari pendidikan Malaysia tentang pendidikan luar biasa itu tadi? Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menjawab kedua-duanya. Oke, Pak, kalau soal untuk promosi untuk undangan yang akan hadir dengan G20 di Bali, kami sudah diminta oleh Menteri Luar Negeri, bukan hanya kami saja, tapi seluruh kantor perwakilan RI di luar negeri itu diminta untuk mempromosikan tentang Indonesia, berbagai macam peluang, baik itu trade, investasi, tourism, terutama tourism, keberhasilan achievement kita di dunia. Jadi kita udah diminta untuk berpromosi. Jadi terus terang, kehadiran kami di sini pun itu kita ingin mengangkat potensi Karimun, seperti kayak sekarang ini kita berada di Universitas Karimun. Dari Pak Salikon secara pribadi ingin sekali memperkenalkan mahasiswa-mahasiswa yang terutama tugas akhir itu mungkin bisa nanti datang semacam kayak tadi Pak Salikon pernah pengalaman di Nagoya, dia sebagai apa ya waktu itu homestay. Itu Pak Salikon mengundang teman-teman adik-adik untuk bisa homestay, dan dia akan tawarkan kepada anggota-anggotanya untuk tinggal, dan nanti adik-adik yang magang itu bisa diajak ke perusahaannya. Oh, misalnya seperti kayak dari Pak Salikon itu mengenai cyber, mengenai IT solution itu apa, itu bisa. Tapi yang penting ada niat baik, kita pakai undangan, pakai surat terlebih dahulu supaya mereka, Pak Salikon dan anggotanya dari Kadin bisa mempersiapkannya. Dan untuk di konsulat itu seperti tadi saya katakan, itu semua pakai surat dulu supaya kita bisa mempersiapkan. Dek, soal ini yang penting kita mahasiswa itu yang mau magang itu jangan selalu kita apa-apa, aduh ada duit nggak ya, dibayarin nggak ya, jangan. Kalau kayak itu kita nggak akan maju-maju. Yang penting niat baik dulu, kita coba ajukan kepada konsulat permasalahannya apa, nanti kita akan coba pecahkan. Umumnya mereka yang magang itu mereka modalnya tuh tiket untuk sana. Karimun kan dekat, tinggal nyebrang dengan ferry. Itu jadi lebih mudah, sebab teman-teman adik-adik kita yang di Brawijaya, di Malang itu benar-benar mereka naik pesawat dari Malang ke Jakarta, Jakarta Batam, Batam nyebrang ke Johor. Itu udah cukup mahal costnya. Bagaimana dengan tempat tinggal?
tempat tinggal. Kalau misalnya kita menyampaikan dari awal, itu teman-teman kita itu akan bersedia mencarikan tempat. Misalnya kalian 2-3 orang, kita akan carikan tempat akomodasi yang murah, atau kita sebar kepada teman-teman kita. Misalnya saya bersedia menerima, tapi yang cowok ya, karena saya sendiri di sana. Jadi kalau untuk cewek nggak bisa. Cewek mungkin ke staff saya, mungkin ke Kiki. Itu saya bersedia untuk menjadi menampung akomodasi kalian. Nah, ke sana itu untuk intensif itu, tapi bukan kita gaji, kita paling memperhatikan. Misalnya makan siang, misalnya hari ini saya, hari besok teman-teman lainnya, itu saling bantu. Kalau kalian sudah memberikan clue awal-awal, Pak, kami niat sekali mau magang, tapi kami nggak cukup biaya atau anggaran, kami akan coba. Semuanya itu bisa kita pecahkan, kita bisa selesaikan dengan cara, kan kita orang Indonesia, orang Melayu pun bukan seperti kayak orang Barat, orang Eropa, nggak ada toleransinya. Kemudian yang penting kita saling membantu lah demi kemajuan generasi kita akan datang. Jadi saya bicara, saya terus terang pribadi, saya siap terus terang. Dan juga konsul jenderal kami yang baru, kebetulan dia baru datang tanggal 18 Agustus, orangnya welcome sekali, dan dia sebenarnya berniat sekali untuk gabung bersama rombongan ini. Cuma karena dia baru datang, jadi ID-nya itu harus persetujuan dari Kuala Lumpur, dari Kementerian Luar Negeri, itu paling lama 1 bulan. Jadi beliau tak bisa. Makanya paspornya semua ditahan semua di Kementerian Luar Negeri untuk dikasih ID, untuk ID permit di sini. Tapi setelah dia berhasil, saya nggak tahu, karena ada undangan dari Pak Bupati untuk hadir pada hari ulang tahun Karimun. Ada yang tahu hari ulang tahun Karimun? Kapan? 19 Oktober. Dia undang kami. Kemungkinan konsul jenderal kami akan datang. Kemungkinan ya, karena pada saat itu bertepatan dengan acara Trade Expo yang ada di Indonesia. Jadi terus terang untuk promosi Karimun, silakan. Saya tawarkan kepada UKM kemarin di Bupati, di kediaman Bupati, pada bulan September ini banyak sekali promosi-promosi pameran expo yang ada di Johor, seperti Majestic Festival, terus ada Fijo itu festival produk-produk Islam dan halal Johor. Dari mungkin kalian bisa bekerja sama, mungkin bisa minta tolong pemerintah Kabupaten Karimun, dari mewakili Karimun untuk bersama-sama dengan UKM bisa join Pak, atau bisa mungkin dibiayai oleh Pak Bupati, memperkenalkan hasil karya dari Universitas Karimun. Karena tadi saya lihat ada semacam kayak jualan apa tuh? Ya itu bisa, kalian bisa kalian numpang untuk memberikan promosi. Itu aja sih, silakan ya. Oke, makasih. Wakil Rektor, mohon sedikit tanggapannya tentang kunjungan muhibah dari Kadin Malaysia. Alhamdulillah, luar biasa kedatangan dari Konsulat Kadin Johor. Ini sebuah inovasi besar, dan juga pada masyarakat yang bisa kita manfaatkan ke depan demi kemajuan masyarakat. Untuk berikutnya nanti kerjasamanya Universitas Karimun mungkin dengan yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua Kadin. Kita akan lanjuti nanti sesuai dengan aturan bahwa lebih bebasnya kita melakukan aktivitas, kita akan diawali dengan adanya MOU dan semuanya. Ada rencana magang mungkin dari Universitas Karimun ke Malaysia? Kita tergantung dari fakultas masing-masing, dan prodi yang memang dikembangkan di Johor. Mohon sedikit Pak Sendi sebagai konsulat di Johor. Tadi ada pertanyaan dari siswa
itu masalah kalau mereka mau magang ke Malaysia, ke Johor, itu masalah fasilitas tadi. Mohon sedikit jelaskan. Baik, saya Sandy dari Fungsi Ekonomi Konsulat Jenderal RI Johor Bahru. Kami terus terang dari Konsulat Jenderal RI Johor Bahru siap untuk memfasilitasi dan mendukung untuk kemajuan sivitas akademika Universitas Karimun. Silakan. Jadi yang penting kita memang berkomunikasi dulu lewat bersurat, dan nanti kami akan menjawabnya. Keluhkan, kalau sudah bersurat nanti bisa keluhkan persoalan-persoalannya supaya kita bisa selesaikan bersama. Tidak ada sesuatu masalah itu kita bisa, tak ada yang tak terpecahkan, tak terselesaikan. Yang penting kita kemukakan aja apapun yang kekurangan, apapun yang harus kita sediakan, apapun yang dari Universitas Karimun yang akan menyediakan, itu kita tinggal kedepannya kita bahas bersama aja gitu. Gampang. Mudah-mudahan dari Konsulat Jenderal sendiri akan datang dalam waktu kesempatan-kesempatan yang akan datang. Terus terang karena Konsul Jenderal kami masih baru, jadi beliau belum mendapat izin untuk keluar dari wilayah Malaysia. Tadi ada yang menarik bahwa apabila dia mau jadi diplomat, kalau untuk jadi diplomat itu memang domain pusat, Pak. Pertama-tama kita lulus dulu untuk penerimaan pegawai negeri sipil (PNS). Karena dari PNS itu ada seleksinya sendiri. Kemudian orang itu ingin mengajukan menjadi pegawai negeri yang di mana, di Kementerian Luar Negeri kah, atau di Kementerian Agama kah, atau di Kementerian Perindustrian kah, itu terserah. Kalau mau jadi diplomat memang Kementerian Luar Negeri. Kami memang ada tes-tesnya tersendiri, ada beberapa bagian. Jadi tidak mudah langsung jadi diplomat, Pak. Kalau sudah lolos itu menjadi calon pegawai negeri sipil Kementerian Luar Negeri. Itu pun kami harus ada sekolah lagi, karena diplomat itu ada 3 sekolah, jenjang sekolah dinas luar negeri itu jenjang pertama, kemudian sekolah dinas luar negeri itu jenjang yang kedua, dan yang ketiga itu sekolah tingkat tinggi perwira luar negeri. Jadi itu ada jenjang-jenjangnya. Jadi bila lulus pertama dia akan menjadi gelarnya atase, sekretaris 3 sampai sekretaris 2. Kemudian setelah sekolah kedua dia akan jadi sekretaris 1 sampai ke konselor. Nah, itu yang tingkat tinggi, itu yang tingkat pimpinan itu dari konselor sampai menjadi duta besar. Duta besar itu ada 2, satu penunjukan oleh presiden, yang kedua itu duta besar jenjang berdasarkan karir. Itu aja sih. Datuk Salikun, tadi saya dengar Datuk dari Ponorogo, asli dari Ponorogo. Sedikit cerita boleh, sampai Datuk bisa di Malaysia, habis itu punya jabatan kementerian. Saya yang asli betul Ponorogo itu mbah saya, tok saya. Bapak saya lahir di Malaysia, saya pun lahir di Malaysia. Jadi saya ni punya banyak, 2 pupu ramai di Ponorogo. Jadi saya hampir mungkin 120 tahun mbah saya datang ke Malaysia, dan biasalah kebunan, lepas tu menjadi orang kampung, kebunan, alhamdulillah kerana ilmu yang memberi penerangan yang lampu suluk untuk kita maju. Alhamdulillah hari ini kita pun dapat lampu suluk di Universiti Karimun ini, supaya kita dapat bergerak lebih jelas laluan kita masa depan, sama ada bidang pelajaran, ekonomi, kebudayaan, dan persaudaraan. Jadi tujuan dari Kadin Iskandar ke Universitas Karimun ini, yang pertama kita mau kenal dan melanjut. Yang kedua kita nak tengok peluang-peluang apa yang ada di Karimun. Dan yang ketiga, boleh sebab human capital itu penting, human resource itu penting, dan masa depan ini bukan kepada orang muda. Jadi kita mau mendekati orang muda Karimun, sama ada datang ke Malaysia ataupun orang muda Malaysia datang ke Karimun. Ini adalah masa depan kita. Datuk kan ada membuka satu perusahaan itu UC Bersot ya, besok apa kalau anak-anak Universitas Karimun ini mungkin mau ke tempat Datuk, kita setuju satu idea yang baik. Kita akan bekerjasama dengan universiti, dengan bupati dan dengan konsulat untuk kita bagi peluang
pendedahan dalam bidang IT solution di kantor saya, dan kita boleh pikirkan halusi bagaimana nak menjalankannya.